Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami kelompok 5 akuntansi biaya 2 kelas 447 yang pada video kali ini akan membahas mengenai konsep dasar linear programming. Namun sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Cika Febriani. Berikutnya ada I Gusti Ngurah Ganestra Dinata. Dan yang terakhir ada Muhammad Dimas. Langsung saja untuk pembahasan yang pertama mengenai konsep linear programming akan dijelaskan oleh Dimas. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, bertemu kembali dengan saya Dimas. Kita akan membahas mengenai konsep dasar linear programming, objective, constraint, and function. Yang pertama, kita akan membahas mengenai apa itu linear programming. Nah, linear programming merupakan metode yang menentukan alokasi input yang paling optimal atas sumber daya jangka pendek tanpa harus menggunakan trial and error. Metode linear programming melibatkan one objective dan multiple limiting factors. Setelah mengetahui apa itu linear programming, kita akan mengulas tujuan dari linear programming. Dalam rangka optimalisasi input guna memaksimalkan alokasi sumber daya, linear programming diterapkan dengan tujuan yang pertama adalah maksimalisasi profit. Maksimalisasi profit memiliki kegunaan dalam melihat beberapa penjualan dengan profit yang maksimal. Dengan melihat berapa penjualan yang memiliki profit yang maksimal, perusahaan akan dapat membuat suatu keputusan dalam kegiatan produksi untuk memaksimalkan pendapatan. Yang kedua adalah meminimalisasi production cost. Meminimalisasi cost berarti perusahaan harus dapat menekan cost paling rendah supaya keuntungannya optimal. Dengan menekan jumlah cost-nya perusahaan, dapat memperoleh revenue dan keuntungan yang optimal. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai konsep dasar objektif, constraint, and its function. Yang pertama adalah objektif, atau dalam kata lain adalah tujuan. Perusahaan dalam memproduksi memiliki tujuan untuk yang pertama adalah maksimalisasi profit, dan dalam hal ini adalah berkaitan dengan kontribusi margin. Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan adalah yang pertama, total revenue akan meningkat apabila total variable cost meningkat. Nah, dalam hal ini total variable cost seiring berjalannya waktu akan berubah-ubah. Nah, apabila total variable cost tersebut meningkat, maka total revenue juga akan meningkat. Yang kedua adalah total revenue meningkat, sedangkan total fixed cost tetap. Nah, dalam hal ini kita asumsikan total variable cost tersebut meningkat, sedangkan total fixed cost tersebut tetap, sehingga total revenue tetap akan meningkat sesuai dengan peningkatan dari total variable cost. Yang ketiga adalah total cost konstan, maka total revenue juga akan bernilai tetap. Nah, dalam hal ini, jika total cost konstan, maka tidak ada perubahan dalam total variable cost maupun total fixed cost, sehingga total revenue juga akan tetap. Yang kedua adalah minimalisasi production cost. Apabila perusahaan ingin mendapatkan keuntungan maksimal, maka perusahaan harus meminimalkan jumlah alokasi cost dalam produksinya. Yang kedua adalah constraint, atau bisa kita sebut dengan batasan. Batasan merupakan batasan tertentu yang ditentukan oleh customer atau dari kapasitas produksi yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, untuk batasan oleh customer sendiri bisa dicontohkan dengan kuantitas yang diminta oleh customer tersebut. Misalnya, customer tersebut meminta kepada perusahaan untuk menyuplai barang jadi dengan jumlah 30 unit. Maka, perusahaan tidak boleh mengirim barang ke customer melebihi 30 unit yang ditentukan. Untuk batasan dalam kapasitas produksi, hal tersebut berkaitan dengan jumlah produksi maksimal yang dapat dikerjakan oleh perusahaan. Misalnya, perusahaan hanya dapat memproduksi barang sejumlah 50 unit. Maka, batas maksimal yang diproduksi hanya 50 unit dan tidak boleh lebih dari 50 unit. Karena, jika melebihi 50 unit, maka itu akan melebihi kapasitas maksimum yang telah ditentukan oleh perusahaan.
Selanjutnya kita akan mengenal batasan sumber daya dan juga batasan permintaan atau pemasaran. Batasan sumber daya atau biasa kita sebut dengan resource constraint itu berkaitan dengan 4 hal. Yang pertama adalah kapasitas produksi, ketersediaan jam kerja, ketersediaan tempat, dan juga bahan baku. Sedangkan batasan permintaan atau pemasaran, demand or marketing constraint, berkaitan dengan kuantitas yang terjual dan permintaan pasar. Yang ketiga adalah function. Dalam function ini dibagi menjadi 2, yaitu objective function dan juga constraint function. Objective function merupakan fungsi yang menggambarkan tujuan di dalam permasalahan linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber daya untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya maksimal. Sebagai contoh adalah C sama dengan 5A plus 2B. Maka, rumus fungsi tersebut mencerminkan bahwa C merupakan keuntungan maksimal atau biaya maksimal dari 2 produk yang dikerjakan tersebut. Yang kedua adalah constraint function. Constraint function merupakan fungsi yang menyajikan batasan-batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan. Contoh adalah A plus B kurang dari sama dengan 30. Rumus fungsi ini memiliki makna bahwa 30 merupakan batas kapasitas yang dapat dialokasikan secara optimal dari produksi A dan juga produksi B. Untuk materi selanjutnya, yaitu mengenai maximizing profit, akan dibahas oleh teman saya, Cika. Halo semuanya, saya Cika. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep dasar maximization contribution margin. Maximizing contribution margin biasa digunakan oleh perusahaan untuk memaksimalkan profit. Terdapat 5 langkah untuk menentukan maximizing contribution margin. Yang pertama yaitu menentukan objective function, yang kedua menentukan constraint function, yang ketiga membuat grafik constraint dan menentukan visible region, yang keempat menentukan titik koordinat tiap corner dari visible region, dan yang kelima menghitung nilai objective function dari semua titik koordinat lalu memilih optimal solutionnya. Untuk langkah yang pertama yaitu menentukan objective function atau fungsi tujuan ditentukan menggunakan fungsi matematika yaitu maksimal contribution margin adalah contribution margin produk 1 dikali dengan kuantitas produk 1 ditambah dengan contribution margin produk 2 dikali dengan kuantitas produk 2. Dan untuk langkah yang kedua yaitu menentukan constraint function atau batasan juga ditentukan menggunakan fungsi matematika yaitu sumber daya yang diperlukan untuk produk 1 ditambah dengan sumber daya yang diperlukan untuk produk 2 harus kurang dari sama dengan batasan sumber daya atau kapasitasnya. Sedangkan untuk permintaan dari produk 1 harus lebih dari batasan permintaan atau pemasarannya. Hal ini biasa dikarenakan adanya kontrak untuk produksi atau pemasarannya. Dan untuk langkah yang ketiga yaitu menentukan grafik constraint dan visible region. Jadi sebelum menentukan grafik, kita harus menentukan terlebih dahulu titik potongnya untuk membuat garis constraint. Titik potong ditentukan dengan mengasumsikan bahwa koordinat pada sumbu lawan adalah 0. Untuk contohnya, misalnya constraint 2x ditambah 5y kurang dari sama dengan 120. Maka untuk menentukan koordinat x pada sumbu x, yaitu mengasumsikan bahwa koordinat y adalah 0. Jadi, 2x ditambah 5 kali 0 sama dengan 120, maka 2x sama dengan 120, dan x sama dengan 60. Begitu pula dengan sumbu y yang mengasumsikan bahwa koordinat x adalah 0. Jadi, akan ketemu untuk titik pada koordinat sumbu y yaitu 24. Jadi, di sini dapat diketahui
garis ini merupakan garis 2x tambah 5y kurang dari sama dengan 120, yaitu pada sumbu y adalah 24 dan pada sumbu x adalah 60. Kemudian untuk wilayah yang berwarna merah ini merupakan visible region, yaitu ruang grafik yang terisi semua garis constraint. Dan untuk langkah yang keempat yaitu menentukan titik koordinat tiap corner dari visible region. Jadi titik koordinat ditentukan dengan menggunakan perhitungan eliminasi dan substitusi. Maka akan diperoleh untuk titik A adalah 0,24, untuk titik B 10,20, untuk titik C 0,0 dan untuk titik D 20,0. Untuk langkah yang terakhir yaitu menghitung nilai objective function dari semua titik koordinat lalu memilih optimal solusinya. Langkah yang dilakukan adalah memasukkan nilai titik koordinat ke dalam persamaan objective function, kemudian pilih nilai yang terbesar atau kontribusi margin paling maksimal. Contohnya yaitu pada objective function maksimal contribution margin sama dengan 3x ditambah 4y, sedangkan untuk titik yang memenuhi visible region adalah titik A 0,24 dan titik B 10,20. Maka akan dimasukkan pada objective function 3x ditambah 4y, maka akan ketemu untuk titik A adalah 96 dan untuk titik B adalah 110. Maka untuk menentukan maximizing contribution marginnya adalah pilih nilai yang terbesar, yaitu titik B. Dengan ini maksimal contribution margin adalah ketika X sama dengan 10 dan Y sama dengan 20. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk yang selanjutnya adalah konsep dari cost minimization akan dijelaskan oleh Ganesh. Perkenalkan, nama saya Ganesh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar minimize cost. Minimize cost merupakan cara yang digunakan perusahaan untuk memaksimalkan margin dengan meminimalkan biaya dari dalam linear programming. Terdapat 5 langkah menentukan minimize cost. Yang pertama, menentukan objective function. Kedua, menentukan constraint function. Ketiga, membuat grafik constraint dan membuat visible region. Keempat, menentukan titik koordinat tiap corner dari visible region. Kelima, menghitung nilai objective function dari semua titik koordinat lalu memilih optimal solution. Yang pertama yaitu menentukan objective function. Objective function atau fungsi tujuan minimize cost ini ditentukan dengan cara menggunakan fungsi matematika sebagai berikut. Minimize cost sama dengan biaya pembuatan produk 1 dikali kuantitas produk 1 ditambah biaya pembuatan produk 2 dikali kuantitas produk 2. Yang kedua, menentukan constraint function. Constraint function atau fungsi batasan dari minimize cost ini dapat ditentukan dengan menggunakan fungsi matematika sebagai berikut. Jumlah unit tiap produk dikali kuantitas produk 1 ditambah jumlah unit tiap produk 2 dikali kuantitas produk 2 lebih besar atau sama dengan dari target produksinya. Terus kuantitas produk 1 atau kuantitas produk 2 lebih besar atau sama dengan minimal produksi, atau juga dapat kuantitas produk 1 atau kuantitas produk 2 lebih kecil dari maksimal produksi. Yang ketiga, menentukan graphic constraint dan visible region. Graphic constraint ditentukan dengan memasukkan seluruh fungsi constraint pada grafik dengan membuat garis dan kemudian tentukanlah visible region.
dengan menentukan tiap-tiap daerah yang memenuhi seluruh ketentuan dari garis constraint function, yang dimana terdapat pada gambar garis fungsi constraint x plus y sama dengan 40, x kurang dari 12, kurang dari atau sama dengan 12, ini daerahnya ke kiri. Kemudian terdapat y lebih besar atau sama dengan 10 yang dimana daerah ke atas, sehingga mendapat visible region di antara bagian kiri dan bagian atas grafik x dan y, yang dimana juga harus memenuhi garis fungsi constraint x plus y sama dengan 40. Visible region atau ruang grafik yang memenuhi semua garis grafik function. Keempat, menentukan titik koordinat tiap corner dari visible region. Titik koordinat dapat ditentukan dengan melihat perpotongan antara garis constraint function pada grafik atau melihat titik corner pada visible region. Dan dapat juga ditentukan dengan cara menggunakan perhitungan eliminasi dan substitusi pada constraint function, yang dimana contohnya terdapat pada titik A, cornernya di sini dapat x sama dengan 0, y sama dengan 40. Yang titik B terdapat x sama dengan 12, y sama dengan 28. Kemudian kelima, menghitung nilai objektif function dari semua titik koordinat lalu memilih optimal solution, yang dimana memasukkan nilai titik koordinat ke dalam persamaan objektif function, kemudian pilih nilai yang memiliki nilai terkecil atau yang menggunakan cost terkecil. Contohnya yaitu titik A, dimana x sama dengan 0, y sama dengan 40, dimasukkan ke dalam min cost sama dengan 8x tambahin 15y. Jadi 8 dikali 0 ditambah 15 dikali 40 didapat $600. Kemudian titik B, x bernilai 12, y bernilai 28, sehingga dapat 8 kali 12 ditambah 15 dikali 28, sehingga terdapat $516. Maka solusi optimal minimize cost terdapat pada titik B yang memproduksi x sebanyak 12 dan y sebanyak 28, sehingga mengeluarkan biaya minimum sebesar $516. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih karena telah menonton. Sekian, sampai jumpa kembali.